Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, sub tema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Muatan IPA, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Adapun kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini adalah menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, dan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat menemukan rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang disediakan dengan tepat. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem, pasti terjadi hubungan antar organisme dan lingkungannya. Hubungan yang terjadi tersebut sangatlah kompleks, sehingga saling memengaruhi satu dengan yang lain. Hubungan yang terjadi antara unsur hayati dan unsur non-hayati yang membentuk sebuah sistem ekologi yang sering kita sebut dengan ekosistem. Dan pola interaksi tersebut juga melibatkan aliran energi dan juga rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Kita akan membahasnya di sini. Pada rantai makanan, terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan rantai makanan di samping. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan hijau daun mampu membuat makanannya sendiri yang disebut fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen itu dinamakan herbivor. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Energi mengalir dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Konsumen itu selalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah sebuah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepaskan energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen
yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan. Sekarang kita lihat peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi, produsen itu berupa tumbuhan hijau. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat sendiri makanannya sehingga bergantung pada makhluk hidup lain. Contoh dari produsen adalah hewan. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur hara yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh tumbuhan. Contoh dari pengurai adalah cacing tanah, jamur, dan bakteri. Coba kita perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan produsen. Jadi, tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Kemudian tumbuhan dimakan oleh tikus. Tikus ini merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau hewan omnivora yang memakan produsen secara langsung. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular di sini adalah konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah hewan karnivora yang memakan konsumen tingkat 2. Kemudian di sini, elang merupakan konsumen tingkat 3, adalah konsumen yang tertinggi. Nah, tidak ada lagi yang memangsa langsung, sehingga ketika elang mati, elang akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Jadi organisme ini yang mengurai konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Nah, hasil penguraiannya menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Jadi, ini terus berputar menjadi sebuah rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Sekarang perhatikan makhluk hidup berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah padi. Padi bisa dimakan oleh belalang dan juga bisa dimakan oleh tikus. Kemudian pohon juga bisa dimakan oleh belalang, juga bisa dimakan oleh ulat. Berikutnya adalah tikus. Bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Selanjutnya adalah katak. Bisa dimakan oleh ular dan bisa dimakan oleh elang. Kemudian ulat. Bisa dimakan oleh katak dan bisa dimakan oleh ayam. Yang terakhir adalah belalang. Belalang ini bisa dimakan oleh katak dan juga bisa dimakan oleh ayam. Nah, kalian lihat di sini banyak makhluk hidup
yang memiliki sumber makanan dan juga memiliki pemangsa yang sama. Dalam suatu ekosistem terdapat lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Pohon ini dimakan oleh ulat. Kemudian ulat ini dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Nah, di sini ayam selain dimakan oleh elang, ayam juga dimakan oleh ular. Kemudian pohon ini selain dimakan oleh ulat, juga dimakan oleh belalang. Belalang bisa dimakan oleh ayam, kemudian belalang juga bisa dimakan oleh katak. Katak juga bisa dimakan oleh elang. Berikutnya adalah padi. Padi bisa dimakan oleh belalang dan juga bisa dimakan oleh tikus. Tikus ini dimakan oleh ular. Ular ini pun dimakan oleh elang. Dan tikus juga bisa dimakan oleh elang. Nah, jadi ini adalah bentuk dari sebuah jaring-jaring makanan. Ini adalah jaring-jaring makanan yang telah kita bahas. Nah, coba kalian temukan minimal 2 rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan. Ya, yang pertama, padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh elang. Selanjutnya adalah pohon. Pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Dan masih banyak lagi ya rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut. Kalian bisa mencarinya satu persatu. Nah, tugas kalian adalah temukan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut. Buatlah berdasarkan minatmu. Boleh dalam bentuk video, gambar, atau rekaman suara. Terima kasih dan sampai jumpa.